Selamat bergabung Putri Rahmawati. Hai Putri. Rakel Hafiz. Audionya dihidupkan dulu ya. Videonya dihidupkan dulu. Biar kita sama-sama bertatap muka. Karena yakin mungkin Pak Anda ada yang belum pernah lihat wajah Pak ya. Jadi kita sama-sama ajang silaturahim. Oke. Putri sudah masuk, Rahel Hafiz, Titania Maharani Putri, kemudian apa lagi, masih ada terus yang mau join. Nah, silakan, masih ditunggu. Oke, kita cek. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Kita lanjutkan. Ya. Masih kita tunggu. 1 atau 2 menit lagi. Baru 10 orang ya. Orang yang gabung. Boleh saling sapa kawannya, boleh. Suara Pak kedengaran ya? Suara Pak kedengaran? Kedengaran. Ya, Pak. Kedengaran. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Ini baik, kita mulai saja karena materi cukup panjang. Sementara kalau kita gunakan Zoom meeting ini, waktunya terbatas. Jadi 45 menit sudah akan log out sendiri ya. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembelajaran online kedua ini bisa terlaksana. Ya, walaupun kita undur karena tadi Pak ada pekerjaan yang tidak bisa Pak tinggalkan. Namun alhamdulillah ini bisa terlaksana. Sebelum kita mulai ke materi, ya, anak-anakku, kita untuk kegiatan Zoom meeting ini tidak Pak wajibkan. Yang mau ngikut ya silakan. Yang ada keterbatasan permasalahan boleh juga tidak ikut ya. Atau lihat wajahnya sebentar, kemudian logout juga boleh. Tapi Pak berharap sebenarnya kalau tidak ada kendala, ya ikuti kegiatan ini sampai akhir. Jadi nanti di channel YouTube-nya rame, ya orangnya rame tidak sepi. Nah, itu bisa kita. Untuk permulaan sebelum mulai ya. Oh ya, mohon mohon kalau sudah mulai untuk mikrofonnya dimatikan ya. Karena nanti suaranya tidak jelas, suara Pak jelaskan itu nanti di record. Nah, kalau ada yang mau nanya, ya silakan nanti hidupkan ya, mikrofonnya. Ya, tolong yang belum dimatikan, matikan dulu. Ya. Sekali lagi, yang belum dimatikan mikrofonnya, tolong dulu dimatikan. Kita yel-yel dulu sebelum mulai pembelajaran, karena ada ciri khas dari Pak Azhar ya. Mungkin sudah dengar dulu kakak-kakak kelasnya, setiap kali ada pelajaran Pak Azhar itu pasti sebelum mulai pembelajaran itu pasti ada yel-yel. Kalau Pak katakan kunci sukses belajar, jawabannya ada 3 kata, serius, rileks, fokus. Gerakannya pun ada 3 gerakan, serius itu acungkan jempol, rileks itu tangannya agak kesampingkan, ya, rileks itu fokus itu masalah pikiran. Ya, jadi kalau Pak katakan kunci sukses belajar, jawabannya
serius, rileks, fokus. Ya. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu apakah kompak atau tidak. Kunci sukses belajar. Fokus. Oh, ini apa ya, belum di hidupkan dulu mikrofonnya, hidupkan dulu. Ya, hidupkan dulu mikrofonnya. Suaranya rame, ya, suaranya rame. Ini jangan kalah dengan adik kelasnya. Ya, adik kelasnya kalau Pak katakan kunci sukses belajar itu rame kelasnya kan. Assalamualaikum. Sore, Pak. Ya, ulang ya. Kita ulang. Siap. Yuk, kameranya di-on-kan dulu. Kameranya di-on-kan dulu. Pani mana ini Pani? Despa jangan sorot ke atap ya. Despa atau Pito. Ya, aktifkan dulu kameranya. Ya. Pani mana Pani? Bisa nih, Pak. Apa? Yang lain ada. Kalau Pak Ani kan berarti ada ya. Tinggal Pani ini yang belum ada. Oke, kita yel dulu. Kunci sukses belajar. Fokus. Ya, apa? Kasih hapus dulu ya. Kasih hapus dulu. Matikan lagi. Silakan matikan kembali. Suaranya kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Pak kasih screen dulu. Nah, apakah kelihatan screen layarnya? PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan kita mulai. Nah, jadi di materi pertama semester 1 ini itu listrik arus searah. Ya, listrik arus searah. Apa kompetensi yang akan kita capai? Yaitu menganalisis. Jadi menganalisis prinsip kerja. Jadi menganalisis prinsip kerja peralatan listrik. Peralatan listrik arus searah. Ya, arus searah atau DC. DC itu direct current. Ya, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi listrik itu ada dua jenis, ada yang DC dan ada yang AC. DC itu direct current, arus searah. Sekarang ini kita pelajari. Nanti yang AC-nya, alternating current-nya kita pelajari di semester 2 nanti. Nah, inilah kompetensi dasar yang harus kita capai. Oke, ini ada yang mau masuk, kita admit dulu ya. Ada temannya mau masuk. Kita masuk ke listrik arus searah. Nah, listrik arus searah atau direct current adalah listrik yang arah pergerakannya satu arah. Nah, jadi pergerakannya itu, jadi kalau ada ketemu listrik yang bergeraknya itu satu arah, itu namanya listrik arus searah. Ya, contoh misalnya ada baterai, ini ada baterai, kemudian kita hubungkan dengan kabel, ini ada lampu, ya, ada lampu, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, lampunya menyala, itu cirinya arusnya itu mengalir. Tapi mengalirnya ini hanya satu arah walaupun tidak kelihatan oleh kita. Ya, kasat mata tidak kelihatan oleh kita. Arus itu mengalir dari kutub positif. Ya, mengalir dari kutub positif nanti ke lampu, akhirnya ke kutub negatif. Sampai habis elektronnya di kutub negatifnya, elektronnya semuanya berpindah ke kutub positif, maka baterai ini tidak bisa lagi dipakai atau habis baterainya, ya, dayanya habis. Oke. Adapun grafik fungsi arus terhadap fungsi waktu, ini fungsi waktu, ini fungsi arus, ternyata grafiknya persis seperti grafik gerak lurus beraturan, seperti grafik RB. Jadi datar ya, datar. Arusnya konstan. Ini arusnya adalah konstan. Nah, itu konstan dia. Inilah makna dari listrik arus searah. Untuk anak-anak Pak ketahui, jangan sampai tidak tahu ya, apa saja yang termasuk sumber arus searah. Nah, beberapa contoh sumber arus searah dalam kehidupan sehari-hari dan laboratorium. Nah, ini sering ya kita temukan. Ini baterai. Ya, baterai. Nah, baterai ini sering ditemukan. Baterai ini di senter dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada aki. Ya, aki atau akumulator juga sering.
di motor, di mobil, di motor. Nah, ini semuanya sumber arus arah. Kemudian ada yang ini, ya, yang ini sebenarnya ini contoh. Ini tidak ditemukan, dijumpai dalam ya, kehidupan sehari-hari yang lumrah ya. Ini paling di laboratorium, ya, di lab. Itu ada yang namanya, ini namanya adalah elemen volta. Jadi menghasilkan listrik dengan hanya melarutkan larutan H2SO4. Ya, dikasih lempengan tembaga di sisi kiri, lempengan seng di sisi kanan. Nanti lampu akan nyala karena ada aliran listrik. Dan ada yang dari Aceh, ya kalau Pak tidak salah, itu yang menemukan listrik arus searah dari pohon kedondong, ya. Nah, itu contoh-contoh dari listrik sumber arus arah. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke persamaan kuat arus searah. Ya, persamaannya kuat listrik, ya, persamaan kuat listrik. Kuat listrik adalah banyaknya muatan listrik Q yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi I itu sama dengan Q per T, ya. Jadi rumusnya itu I itu sama dengan Q per T. Jadi kalau kita buat segitiganya, ya ini adalah I-nya di sini, ya. Ini Q-nya dan ini T-nya. Sehingga kalau ditanya Q, berarti I dikali T. Kalau ditanya T, berarti adalah Q dibagi dengan I. Nah, di mana I itu kuat arus listrik, ya, satuannya adalah ampere. Kemudian Q itu muatan listrik, ya, satuannya C. C itu singkat dari Coulomb, ya, penemunya Charles de Agustin Coulomb. Kemudian T itu adalah fungsi waktu, ya, fungsi waktu, atau satuannya adalah skon. Nah, inilah hubungan antara kuat arus listrik, muatan listrik, dan waktu. Sekarang kita lanjutkan hambatan listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan sebuah bahan untuk menghambat muatan listrik. Nah, jadi kemampuan suatu bahan untuk menghambat muatan listrik. Contohnya ini, ya, ada yang namanya itu resistor. Nah, resistor itu memiliki hambatan listrik. Apa saja besaran-besaran yang terkait untuk menghitung hambatan listrik? Ya, hambatan listrik itu R, ya. R. Ternyata ada 3 besaran. Ada Rho, ada L, dan ada A. Jadi hambatan itu tergantung dari 3 komponen, ya. Kalau Pak gambarkan misalnya, ini ada kawat. Kawat. Yang mana komponen Rho-nya itu rapat jenis kawatnya, ini jenis kawatnya. Ya, Rho itu jenis kawatnya. Jenis kawatnya. Apakah dia terbuat dari tembaga? Apakah dari besi misalnya, ya. Besi dan lain-lain. Ini menyangkut namanya jenis kawatnya itu antara rapat jenis, ya. Ini sama dengan rapat jenis benda. Jenis benda. Yang satuannya itu ohmmeter. Ohmmeter. Kemudian mana yang L-nya? L itu panjang kawat. Nah, L itu panjang kawat. L-nya itu adalah panjang kawat. Panjang kawatnya. Satuannya adalah meter. Kemudian mana A? A-nya itu adalah, iya, A-nya. A-nya itu adalah luas bidang. A-nya itu adalah luas penampang kawat. Nah, luas penampang benda.
Satuannya meter persegi ya, meter pangkat 2. Yuk, kita sekarang coba mencari hubungannya ya. Hubungannya. Apa hubungan dari masing-masing besaran ini? Apa hubungan R dengan rho? Apa hubungan R dengan L? Apa hubungan R dengan A? Nah, kita amati. Ya, kita amati. Rumus ini coba kita jadikan sederhanakan dulu. Untuk mencari hubungan itu kita carikan sederhana dulu ya. Jadi nilai R itu kalau A-nya ini kita pindahkan ke kiri, berarti dia R dikali A sama dengan rho dikali dengan L. Semuanya kita pindahkan ke kiri, maka rho kali L ini posisinya dibagi. R kali A dibagi dengan rho kali L. Tidak ada lagi besaran di sebelah kanan, maka nilai yang sebelah kanan ini kita anggap nilainya konstan, itu sebesar 1. Ya. Nah, kalau konsep hubungan itu, kalau dia kali, ya, kali itu hubungan berbanding terbalik. Ya, terbalik. Jadi yang satunya membesar, yang satunya mengecil. Kalau bentuknya bagi, itu hubungan lurus atau sebanding. Berbanding lurus atau sebanding. Nah, di fisika ini konsep ini sering muncul ya, makanya Pak ulang-ulang dulu. Siapa tahu sudah lupa atau terlewatkan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita cari hubungannya. R dengan rho. R-nya di atas, rho-nya di bawah. Oh, berarti ini bagi. Nah, bagi. Kalau bagi itu artinya sebanding, berbanding lurus atau sebanding. Artinya kalau rho-nya naik, maka hambatan jenisnya juga naik. Ya, sebanding. Kita lanjutkan sekarang hubungan antara R dengan L. R-nya di atas, L-nya di bawah. Berarti ini bentuk bagi. Nah, bentuk bagi artinya berbanding lurus atau sebanding. Ini juga sama, berbanding lurus. Jika kawat itu semakin panjang, kawat itu, maka hambatan jenisnya juga akan semakin besar. Nah, jadi hambatan kawatnya semakin besar karena dia adalah berbanding lurus. Selanjutnya kita lihat hubungan antara R dengan A. Nah, R dengan A ini sama-sama di atas. Ya, berarti hubungan kali. Kalau hubungan kali itu berarti di fisikanya hubungan berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Kalau luas penampang benda itu semakin besar, nah, maka hambatan jenisnya akan semakin kecil. Hubungan terbalik itu mulainya dari bawah nulisnya ya. Melengkungnya dari bawah. Nah, kalau tadi melengkungnya dari atas. Nah, inilah untuk mencari, Pak kasih konsep untuk mencari hubungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh? Jadi Pak, kalau untuk cari hubungannya tuh rumusnya dipindah ke sebelah kiri ya Pak? Ya, semuanya pindahkan rumus itu sebelah kiri, tinggal tidak ada lagi besaran yang ada di kanan, buat saja konstanta 1 ya. Nah, setelah itu baru kita lihat hubungannya itu kali atau bagi. Kalau kali berbanding terbalik, kalau bagi berbanding lurus. Nah, itu. Yuk, ada lagi? Ini sangat penting, Nak ya. Jadi di konsep soal hot itu banyak mencari hubungan-hubungan seperti ini. Ya, sangat sedikit sekali, hanya hitunglah itu sangat sedikit. Jadi yang paling banyak itu tentukan hubungan. Nah, hubungan antara besaran ini dengan besaran ini. Nah, makanya Pak kasih ilmunya, Pak kasih konsepnya, jangan sampai tidak tahu ya, mencari hubungan antar variabel. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Tidak ada ya? Suara masih terdengar jelas walaupun hari hujan? Masih Pak. Masih. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Yuk. Kita lanjutkan lagi. Masih ada yang menunggu untuk admit, kita admit dulu ya.
Admin all. Yuk. Sekali lagi, yang baru bergabung, mohon agar suara rekotannya jelas, mikrofonnya dimatikan dulu. Seandainya mau bertanya, ya silakan baru hidupkan mikrofonnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Hukum Ohm ini yang tante jangan ini ya, jangan ngiri ini. Belum ada hukum tante ini, hukum Ohm. Mohon maaf ya, ini hanya guyon saja ya. Ini hukum Ohm ini untuk menghargai si penemunya Josh Simon Ohm. Nah, dinamakan dengan hukum Ohm. Apa yang disampaikan oleh Ohm setelah hasil penelitian yang dilakukannya, ternyata besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar itu berbanding lurus dengan tegangan I itu berbanding lurus dengan P dan berbanding terbalik dengan R. Oh, ternyata I itu berbanding terbalik dengan R. Kalau berbanding lurus tadi adalah bagi ya. Bentuknya bagi. Nah, oke. Kalau berbanding terbalik bentuknya adalah kali. Nah, seperti ini. Oke. Kita gabung. Sekarang kita gabung persamaan ini menjadi I dikali R dibagi dengan P. Itu tidak ada angka konstan 1. Apa yang terjadi? Ini pindahkan 1 kali P. Ini P. P sama dengan I dikali R. Nah, dapatlah. Ini dikenal dengan rumus hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Kalau kita buat segitiganya, P-nya di atas, I-nya di bawah, R-nya di bawah juga ya. Jadi kalau P itu I kali R, kalau I itu adalah P dibagi R, dan kalau R itu adalah P dibagi dengan I. P tegangan, satuannya volt, I kuat arus, satuannya, ini volt tadi ya, I kuat arus, satuannya ampere, dan hambatan, satuannya adalah ohm. Nah, ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka hubungan antara tegangan dengan arus itu hubungannya sebanding secara linier. Jadi tegangannya naik, maka arusnya juga akan naik. Ya, lanjut, itu hukum Ohm. Sekarang kita masuk ke alat ukur listrik. Alat ukur listrik. Alat ukur listrik itu ada yang terpisah-terpisah. Nah, ini terpisah. Ternyata ada yang menyatu. Nah, ini yang menyatu. Kalau yang terpisah, itu kita lihat huruf di tengah ini ya. Huruf di tengahnya nih. Kalau A, kalau hurufnya di tengah ini adalah A, berarti ini namanya adalah ampere meter. Ya, namanya adalah ampere meter. Ampere meter itu apa? Alat untuk mengukur arus listrik. Lihat di tengahnya, huruf tengahnya itu ada simbol V. V itu namanya adalah voltmeter. Untuk alat apa voltmeter? Untuk menghitung tegangan listrik. Lihat di tengahnya itu ada simbol omega. Dia bukan ohm, tapi bukan tulisan ohm, tapi simbolnya adalah omega. Ya, omega. Nah, itu apa? Nama alatnya. Nama alatnya adalah ohmmeter. Untuk apa? Untuk mengukur hambatan listrik. Itu alat ukur listrik. Ya. Ternyata di pasaran itu ada yang sudah menyatu. Mungkin kalau dipisah-pisah agak repot ya. Mengukur arus, ambil ampere meter, mengukur tegangan, ambil voltmeter, mengukur hambatan, ngambil ohmmeter. Nah, ini terlalu repot. Sehingga diciptakan itu ada alat yang menyatu. Sudah jadi satu. Tinggal ini ada putaran. Ini ada putaran. Bisa diputar-putar, bisa digerakkan, mutar-mutar ini. Ya, bisa digerakkan. Kalau mau ngukur volt,
arahkan saja ke angka-angka warna putih, ya. Kalau mau mengukur yang berikutnya ya, ini ada warna biru, ya, arahkan ke sini, atau ada warna merah. Nah, lengkap di sini, putar-putar saja. Jadi mengukur arus, mengukur tegangan, dan mengukur hambatan ada. Makanya penamaan alatnya itu tidak satu-satu ya. Penamaan alatnya tidak satu-satu. Diambilnya ada huruf A, ada huruf P, ada huruf O. Nah, maka nama alatnya ini adalah apometer. Nah, ada yang senang mengatakan apometer, namun ada yang senang juga yang mengatakan karena fungsinya banyak fungsi. Ada yang senang namanya adalah multi tester. Terserah mau pakai apometer atau mau pakai penamaannya multi tester juga boleh ya. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah menyimak, apakah tertidur? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Winda lah tertawa Winda ya. Ya Winda, jangan-jangan Pak ngoceh dewean ini yang lain tertidur ya. Biar Pak Azhar ngoceh dewean tidak, insya Allah ya. Di Muhammad Fajar masih serius itu, lihat Fajar ya. Tapi yang lain kemana ini ya? Sudah pada kemana? Ada pertanyaan? Lanjut. Raisya bagaimana Syah? Dilanjut atau Raisya? Lanjut Pak. Lanjut ya. Satu lagi coba Suci Handayani. Dilanjut Lanjut, atau Pak. lanjut? Sip, mantap. Ya. Kita lanjutkan. Rangkaian listrik. Ya, masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua jenis. Ada rangkaian listrik seri dan nanti ada rangkaian listrik paralel. Ya. Kapan dia seri? Kapan dia seri? Apabila tidak memiliki cabang. Nah, jadi kalau rangkaian listrik itu tidak memiliki cabang, jadi arusnya keluar, ya, keluar arusnya terus mutar, ya, tidak ada cabang-cabang. Ya, mutar-mutar saja, nanti ketemu lagi di kutub negatifnya, maka dinamakan rangkaian ini adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Rangkaian tidak ada cabangnya, jadi dia hanya mutar-mutar saja. Bagaimana konsepnya untuk rangkaian seri? Ternyata konsepnya untuk menghitung hambatan penggantinya, ini di SMP sudah pernah nih, ya, di SMP sudah pernah. Ada 3 buah resistor, ada 3 buah lampu. Masing-masing hambatannya misalnya 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Nah, berapakah hambatan totalnya? Ya, hambatan totalnya kita tambah saja, berarti 2 tambah 3 tambah 4. Oh, berarti dia 9 ohm. Ya, itu ya untuk seri ya. Nah, konsep arusnya bagaimana? Konsep arusnya itu kalau ketemu arus sumber, ya, I itu kan arus sumber ya. I itu arus sumber. Arus sumber. Kalau kita ketemu arus sumbernya, I-nya berapa? Maka nilai I yang melewati R1, I yang melewati hambatan 2, I yang melewati resistor 3, hambatan 3, itu nilainya sama. Ya, ini misalnya 2 ampere ya, Pak. Misalnya 2 ampere. Maka I-nya kalau I sumbernya 2 ampere, karena tidak ada cabang, maka nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I3 sama dengan 2 ampere karena dia tidak ada cabang. Ya, itu konsepnya ya. Namun untuk tegangan tidak sama. Tegangan 1 itu mengapit ini ya, ini tegangan 1 ya, mengapit R1 itu tegangan 1. Kalau mengapit R2 itu namanya tegangan 2. Mengapit 3 itu R3 itu tegangan 3 ya. Tegangan 3. Nah,
Sedangkan konsep tegangannya itu belum tentu sama antara sumber dengan P1 dengan P1 belum tentu sama dengan nilai tegangan yang mengapit R3 belum tentu sama dengan nilai yang mengapit P3. Tapi kalau kita jumlahkan tegangan yang mengapit R1 ditambah tegangan yang mengapit R2 ditambah tegangan yang mengapit R3 itu akan sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau di sini misalnya 2 volt, 3 volt, 4 volt, maka di sini nilainya 9 volt. Misalnya di sini ada 2 volt ya. Di sini adalah 3 volt, di sini 4 volt. Maka tegangan sumber ini 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9 volt. Misal saja itu ya. Oke, 9 volt. Itu konsep untuk rangkaian seri. Kita masuk ke konsep rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki cabang. Jadi dia ada cabangnya. Pas ada arus yang mengalir, I, arus sumber. I ini adalah arus sumber. Ternyata berjalan sampai ke sini ada cabang. Mungkin ke atas, mungkin lurus, dan mungkin ke bawah. Ada I1, ada I2, ada I3. Nah, bagaimana konsepnya? Untuk hambatan pengganti RP ya, RP-nya itu, dia pakai seper. Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Kalau banyak, nanti ditambah titik sampai seper Rn. Nah, kalau banyak ya, itu hambatan penggantinya. Sekarang konsep arusnya. Nah, arusnya belum tentu sama. Jadi I itu bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I1. Bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I2. Bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I3. Tetapi jumlah dari I1 ditambah dengan I2 ditambah I dengan I3 itu harus sama dengan I. Nah, bersama dia. Ya. Tegak arus ya. Sementara tegangannya, tegangan 1 itu pasti sama dengan tegangan 2, pasti sama dengan tegangan 3, pasti sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi tegangan ini sama nih. Nilai P1 ini itu sama dengan nilai P2, sama dengan nilai P3, sama dengan P. Itu kalau dia paralel. Ya, paralel. Jadi ini konsep untuk rangkaian paralel. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Yuk. Muhammad Fajar dulu, Muhammad Fajar. Ayo Jar, gimana Jar? Muhammad Fajar, beri komentar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Rangkaian paralel bisa lebih dari 3, Pak? Bisa. Boleh. Berapapun boleh, bisa lebih dari 3, boleh. Makanya kalau dia lebih dari 3 ya, ini ada ditambah titik-titik ditambah seper Rn. Nah, nanti I-nya bisa I4, I5, I6, dan seterusnya. P-nya juga sama, bisa P4, P5, dan seterusnya. Oke, terima kasih Fajar ya. Ada lagi yang lain? Ini ada Ishak nih, Ishak Maulana. Coba Ishak bagaimana komentarnya? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah ya jelas. Oke. Wah, ini rame nih, ada Vito, ada Alfian, ada Rahel dan yang lain-lain. Yuk. Baiklah ya, anak-anak Pak yang Pak sayangi, untuk kegiatan pertemuan kita yang pertama ini Pak cukupkan sampai sini dulu. Ya,
nanti silakan dicek di channel YouTube kita ya, untuk diulang-ulangi lagi. Untuk tugasnya, ya tugasnya nanti, untuk tugasnya silakan buat ringkasan ya, materi yang sudah Pak kasih ini, buat ringkasannya di buku catatan. Setelah itu dikirim ke Google Classroom. Ya, dikirim ke Google Classroom. Untuk banyaknya ringkasan tidak Pak batasi, mau selembar, mau 2 lembar ya silakan. Ya sesuai pemahaman yang Anda miliki. Pak tunggu sampai jam 6 besok pagi. Ya, sampai jam 6 besok pagi. Kalau Anda ngumpul tugas ringkasan, kemudian komen di video Anda ini, tuliskan nama dan kelas, nomor absen, maka nilai tugas 2 ini Pak jamin nilainya sudah dapat nilai 100. Ya. Jadi kalau mau dapat nilai 100 itu hanya ada 2 tagihan. Pertama, komen di kolom komentar video Anda di YouTube nanti, tulis nama dan nomor absen, kemudian buat ringkasan, kirimkan ke Google Classroom, Pak tunggu sampai jam 6 besok pagi. Nah, maka 2 tagihan ini terpenuhi, nilainya pembelajaran kedua Pak kasih nilai 100. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, ya. Oke, sebelum kita akhiri, kamera dia on kan, suara dihidupkan, kita mau yel-yel penutupan. Yuk. Siap? Kunci sukses belajar. Serius. Relax. Fokus. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya Pak sampaikan ucapan terima kasih. Anda sudah berpartisipasi. Pak akhiri. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.